Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Oke, kali ini kita akan lanjut pembahasan mengenai neraca atau kita kenal dengan balance sheet. Dan ini sangat diperlukan, sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, yang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dan ini neraca ini sering digunakan dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Oke, kita bahas lanjut. Oke, nanti kita akan bahas neraca tentang balance sheet ini dari mulai pengertian, dari mulai fungsi neraca, dari mulai unsur-unsur neraca, bentuk neraca, dan yang terakhir bagaimana cara membuat neraca yang baik dan benar. Oke, udah siap? Yuk, let's go. Oke, kita mulai dari mulai pengertiannya. Dan sekali lagi, neraca ini sering digunakan oleh banyak perusahaan dan kita wajib hukumnya harus mengetahui, baik itu mau perorangan, mau itu bisnismen, baik itu nanti kita employee, kita kerja di perusahaan dan kita bekerja sebagai bagian keuangan, otomatis kita akan berkecimpung di dalam pembuatan laporan keuangan. Oke, ini pengertian neraca, balance sheet menurut para ahli. Menurut James C. Van Herst, neraca adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas pemilik. Oke, sekali lagi ini ada ringkasan dari nanti per triwulan, per semester gitu, bahkan satu periode. Ingat, satu periode ini adalah 1 tahun. Ini adalah ringkasan selama simulasi selama 1 tahun ya, yang dilaporkan nanti dalam bentuk neraca. Nah, menurut ilmu akuntansi, neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Dan menurut Munawir menyebutkan bahwa neraca merupakan laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan maupun aktiva dan ditunjukkan pula dalam kewajiban-kewajiban atau utang dan hak pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau modal pemilik pada suatu saat tertentu. Jadi ini adalah menurut para tokoh ahli keuangan yang menyebutkan intinya neraca ini berkaitan tentang aset, berkaitan tentang aktiva, yang berkaitan tentang kepemilikan yang sudah dimiliki oleh banyak perusahaan. Sekarang kita akan bahas satu persatu fungsi neraca, yaitu balance sheet. Yang pertama yaitu sebagai alat yang digunakan untuk analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Jadi kita akan mengetahui dan menyadari adanya perubahan dalam neraca ini, yaitu perbedaannya selama 1 tahun. Dari tahun ke tahun biasanya terjadi apakah pertambahan atau pengurangan. Nah, dari situ kita akan tahu kemana hasil omset atau laba yang dimiliki atau yang didapatkan oleh perusahaan itu sendiri. Oke, yang kedua yaitu fungsi yang kedua sebagai alat untuk menganalisis likuiditas atau kemampuan perusahaan mengembalikan hutang dalam bentuk dana cair atau liquid. Jadi bagaimana capability sebuah company untuk refund atau return sebuah modalnya, sebuah equity-nya terhadap kepada perusahaannya dalam bentuk nanti kita akan ketahui dalam bentuk neraca. Yang ketiga yaitu sebagai alat analisis untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek. Oke, sebelum jatuh tempo. Jadi ya, kita akan tahu kewajiban-kewajibannya atau perusahaan ini memiliki kewajiban atau bukan, atau memiliki kewajiban atau enggak. Salah satunya itu akan tercermin di dalam neraca. Oke, kita bahas selanjutnya mengenai unsur-unsur neraca. Yang pertama yaitu aktiva atau kita kenal dengan aset, ya, yaitu aset merupakan sumber ekonomi yang dapat memberikan manfaat usaha pada masa yang akan datang serta berada dalam saldo normal debit atau dalam hal ini terdiri dari piutang usaha, serta persediaan biaya dibayar muka serta aset tidak berwujud. Oke, itu pengertian aset. Yang kedua yaitu kewajiban atau liabilities. Oke. Kewajiban di sini merupakan pembayaran yang ditunda hingga periode tertentu
berdasarkan kesepakatan kepada pihak lain. Dengan begitu hutang tersebut harus dilunasi sebelum batas jatuh tempo pembayaran. Dalam hal ini, kewajiban secara garis besar terdiri dari utang usaha, utang pajak, dan utang non-usaha. Dan yang ketiga yaitu ekuitas atau equity, yaitu kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Modal berfungsi sebagai sumber keuangan utama sebagai perusahaan memperoleh pendapatan serta laba dari laba produk atau jasa yang dihasilkan. Itu adalah unsur-unsur neraca atau balance sheet yang menjadi dasar dalam sebuah laporan keuangan. Nanti kita akan kenal dengan namanya aktiva dan kita akan kenal dengan pasiva. Dari sisi aspek sebelah kiri nanti kita akan bicara tentang aktiva, dari sisi aspek sebelah kanan nanti kita akan bicara tentang kewajiban. Di mana kita memiliki sebuah harta dan kekayaan, otomatis kita biasanya memiliki sebuah kewajiban. Dan apakah nanti kewajiban ini menambahkan ke dalam equity kita kepada modal kita atau bukan? Nah, ini akan tercermin di dalam neraca. Oke, kita bahas selanjutnya yaitu bentuk-bentuk neraca keuangan. Di antaranya yaitu ada dua jenis. Yang pertama yaitu subkontrol atau rekening. Biasanya teman-teman akan menemukan neraca dalam bentuk subkontrol ini sajiannya dalam bentuk rekening dalam dua sisi atau menyamping, ya, kanan dengan kiri atau nanti secara vertikal atas dengan bawah. Biasanya dalam sisi sebelah kanan komponennya pasiva, sebelah kiri komponennya yaitu aktiva. Aktiva dan pasiva. Itu. Pasiva berisikan modal dan kewajiban, sedangkan dalam sebelah kiri itu biasanya dengan aktiva, biasanya dengan klasifikasi aktiva atau aset lancar atau nanti dengan aset tetap. Nanti kita akan tunjukkan dalam bentuk subkontrol yang biasa digunakan oleh banyak perusahaan. Yang kedua yaitu stafel atau dalam bentuk laporan. Neraca bentuk stafel dibuat secara berurutan mulai dari aktiva, pasiva, modal. Bentuk stafel ini biasanya memiliki bentuk memanjang ke bawah dan cocoknya digunakan untuk perusahaan dengan akun yang banyak. Jadi kalau itemnya banyak sekali itu biasanya digunakan dalam bentuk stafel atau laporan. Tapi kalau subkontrol biasanya dengan laporan yang cukup informatif, biasanya cukup dengan aktiva dengan pasiva. Biasanya berisikan dengan subkontrol atau dalam bentuk subkontrol atau dalam bentuk rekening. Oke, selanjutnya bagaimana sih caranya membuat neraca? Oke, yang pertama adalah teman-teman yang harus teman-teman perhatikan yaitu tentukan periode pelaporannya. Ingat, ada namanya kuartal. Kuartal 1 artinya yang berjalan setelah 3 bulan. Januari, Februari, Maret itu baru disebut kuartal 1. Oke, kuartal 1 adalah periode Januari, Februari, Maret itu masuk dalam kuartal 1 atau triwulan pertama. Triwulan yang kedua yaitu dari mulai April, Mei, Juni. Jadi dilaporkan kuartal 2 itu pada saat tanggal 31 Juni. Kuartal 3 biasanya dilaporkan pada tanggal 30 September. Ya, setelah itu ada Juli, Agustus, September, dan kuartal 4 yaitu setelahnya Oktober, November, Desember itu adalah kuartal 4. Atau kita sebut satu periode itu dari mulai Januari hingga Desember akhir atau akhir Desember itu dianggap 1 tahun. 1 tahun, 12 bulan dan itu adalah satu periode. Itu yang pertama, tentukan periode pelaporannya. Oke, yang kedua yaitu identifikasi aset. Oke, ada yang pertama mengenai tentang aset lancar, yang kedua adalah aset tetap. Ingat, aset lancar meliputi kas, aset lancar mengikuti surat berharga, piutang, inventaris maupun aset lancar lainnya. Aset tetap atau aset tidak lancar seperti surat berharga, properti, goodwill, aset tidak berwujud, aset tidak lancar lainnya, aset lancar atau tidak lancar keduanya harus subtotal dan kemudian jumlahkan bersama-sama. Atau aset tidak lancar biasanya aset tetap yang berbentuk physically. Biasanya seperti itu biasanya identik dengan aset tidak lancar atau aset tetap. Oke, yang ketiga yaitu mengenai identitas kewajiban. Kewajiban itu ada yang kewajiban lancar dan ada kewajiban yang tidak lancar. Kewajiban lancar biasanya mengenai tentang hutang, biaya yang masih harus dibayar, gitu, pendapatan tangguhan, kertas komersil, bagian lancar hutang jangka panjang maupun kewajiban lancar lainnya. Nah, yang kedua yaitu kewajiban tidak lancar.
Di antaranya yaitu pendapatan yang ditangguhkan, ada kewajiban sewa jangka panjang, ada hutang jangka panjang maupun liabilities yang tidak lancar, dan itu biasanya kewajiban dianggapnya kewajiban yang tidak lancar. Nah, step yang ketiga ini dibagi dua hal itu antara kewajiban lancar dengan kewajiban tidak lancar. Step yang keempat yaitu hitung ekuitas pemegang saham. Jelas, pemegang saham ini bisa dalam bentuk perorangan maupun dalam bentuk kelompok. Kalau perorangan berarti hak tunggal yang dimilikinya. Kalau kelompok biasanya terdiri minimal 2 orang. 2 orang, 3 orang, 4 orang itu disebutnya investor. Gitu. Dan yang terakhir adalah step yang kelima yaitu perbandingan saham dengan aset. Artinya tambahkan total liabilities, kewajiban ke dalam total saham pemegang dan bandingkan dengan asetnya. Itu cara membuatnya. Jadi ingat, ada kewajibannya dan tinggal ditambahkan ke total pemegang saham dan bandingkan dengan asetnya. Apakah sudah ada pertambahan dalam aset atau penurunan? Nah, itu. Jadi menggambarkan aset, menggambarkan kekayaan sebuah perusahaan itu dimunculkan dan dilihat, kita bisa baca di dalam bentuk neraca. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat laporan sebuah perusahaan. Dan ingat, yang pertama di dalam dalam pembuatan neraca yaitu pertama nama perusahaannya, yang kedua sebutkan itu dalam bentuk neraca, dan yang ketiga yaitu pelaporannya dalam bentuk 31 Desember 2021. Jadi 31 Desember tahunnya sebutkan, tahun pelaporannya. Dan ingat, yang terakhir adalah bentuknya apa? Dalam bentuk ribuan. Ingat, ribuan itu adalah 3 angka di belakangnya itu dihilangkan, atau 0 dalam bentuk ribuan, 0-nya ada 3, itu dihilangkan. Supaya apa? Supaya nanti kita dalam pelaporannya tidak terlalu banyak gitu. Oke, kita bahas satu-satu nih teman-teman. Yang pertama yaitu mengenai tentang aset lancar, yang tadi ya sudah dijelaskan bahwasanya yang aset lancar di sini yaitu mengenai tentang kas dan bank. Kas di sini adalah yang dalam bentuk physically-nya ada. Bank di sini adalah bentuk rekening. Ingat sekali lagi, bank di sini adalah bentuk rekening yang ada di dalam tabungan kalian. Selanjutnya bisa dalam bentuk deposito, bisa dalam bentuk biasanya deposito atau surat berharga. Dan selanjutnya yaitu nanti ada piutang dagang. Piutang dagang yaitu harta kekayaan kita, kas kita yang ada masih di orang lain. Itu piutang dagang. Dan yang ketiga itu persediaan barang dagangan. Jelas, persediaan kita itu nanti kita akan lihat aset lancar itu karena persediaan masuk dalam aset lancar, karena bisa jadi persediaan kita ini bisa keluar, artinya gitu, bisa kalau kejual ya berarti nambah ke kas kita, artinya kayak gitu. Itu masuk dalam aset lancar. Termasuk surat-surat berharga pun itu masuk di dalam aset lancar karena itu bisa diperjualbelikan. Oke, selanjutnya yaitu aset tetap. Aset tetap berarti sifatnya fix dan tidak berubah-ubah. Ingat teman-teman, yang berubah itu biasanya identik dengan lancar. Tapi kalau aset tetap itu tidak mengalami perubahan. Seperti bangunan. Bangunan itu tidak mengalami perubahan. Tanah tidak mengalami perubahan. Kendaraan tidak mengalami perubahan pula. Dan mesin pun tidak mengalami perubahan. Yang berubah adalah nilainya. Oke? Bangunan akan mengalami perubahan nilainya ketika dia bangunan pertama bangunan ini berdiri selama 10 tahun. Apakah nilainya sama dengan tahun yang sebelumnya? Itu jelas berbeda. Karena apa? Mengalami penyusutan. Ingat, penyusutan yaitu pengurangan nilai dari sebuah fisik itu sendiri. Untuk bangunan, penyusutannya adalah 20 tahun. Jadi kalau kita punya bangunan misalkan 1,2 miliar, itu kita akan bagi selama 20 tahun, itu penyusutannya. Selama 20 tahun kemudian, berarti bangunan itu tidak memiliki nilainya dalam sisi aspek neracanya. Atau apakah masih layak apa tidak? Dan nilainya pun akan pasti berkurang karena mengalami penyusutan. Begitupun selanjutnya, tanah tidak mengalami penyusutan, tapi mengalami kenaikan. Oke. Dan selanjutnya kendaraan itu biasanya mengalami penyusutan 5 tahun. Untuk kendaraan Jepang atau Eropa itu biasanya mengalami penyusutannya dianggapnya 5 tahun simulasinya. Tapi kalau kendaraan made in di luar Jepang atau Eropa itu biasanya penyusutannya lebih singkat, bisa jadi 3 tahun karena mungkin setahun 2 tahun kendaraan tersebut
diragukan untuk kualitasnya. Dan yang terakhir adalah mesin juga sama. Kalau made in Jepang atau made in Eropa biasanya kapasitas atau kualitasnya panjang. Tapi kalau misalkan made in di luar Jepang atau di luar Eropa biasanya di penyusutannya rata-rata 3 tahun. Tapi kita asumsikan di sini kita pukul rata semuanya. Sekali lagi untuk bangunan kita punya nilai 1,2 M, kita bagikan 20, dan tanah kita tidak ada penyusutan, kendaraan kita ada penyusutan, ya, dibagi 5, dan mesin kita punya 125.000 dibagi 5, itu berarti penyusutannya. Sehingga kalau kita bicara lihat di sini nilai perolehan di sini adalah penjumlahan dari aset yang kita miliki. Dari 1,2, 1,600, 875 dan 125 ditotalkan semua, totalnya adalah 2.800.000 atau 2,8 M. Nah, akumulasi penyusutan ini adalah tadi penyusutan dari bangunan, penyusutan dari tanah, dan penyusutan dari bangunan, penyusutan dari kendaraan, dan penyusutan dari mesin. Itu total penyusutannya adalah 260.000. Sehingga 2.800.000 ini dikurangi 260.000, sehingga hasilnya nilai aktiva tetap adalah 2.540.000. Oke, sehingga kalau kita pengen tahu total aktiva berapa Pak rata-rata, berarti tinggal ditambahkan saja aktiva lancar ditambah aktiva tetap, sehingga hasilnya adalah 5.123.000. Ingat, ini adalah aktiva, gambaran kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sekarang kita akan melihat sisi aspek yang sebelah kanan. Oke, di sini adalah kewajiban dan ekuitas. Yang pertama adalah hutang bank jangka pendek. Biasanya hutang bank jangka pendek ini adalah identik dengan ada pinjaman dalam jangka pendek. Jangka pendek di sini biasanya maksimal 3 tahun atau 5 tahun. Di bawah 5 tahun itu masuknya hutang bank jangka pendek. Adapun hutang bank jangka panjang biasanya identik di atas 5 tahun. Bisa jadi 8 tahun, bisa jadi 10 tahun atau 15 tahun gitu. Jadi itu hutang bank jangka pendek. Biasanya hutang bank jangka pendek ini identik dengan modal usaha. Artinya biasa beli dengan dagangan untuk modal kerja gitu. Itu biasanya untuk hutang bank jangka pendek. Termasuk hutang dagang ini pun. Ingat, ada piutang dan ada hutang. Kalau hutang dagang, berarti kita memiliki hutang ke orang lain. Kalau piutang, itu adalah orang lain memiliki kewajiban ke kita, punya hutang ke kita. Oke, ingat, itu perbedaan antara hutang dengan piutang. Nah, sehingga kalau dijumlahkan di sini, dia masuk dalam jumlah kewajiban atau hutang lancar adalah pertambahan dari hutang bank jangka pendek ditambah dengan hutang dagang. Sehingga 980 ditambah 415 totalnya adalah 1.395.000. Oke. Nah, hutang bank jangka pendek ini hutang bank jangka panjang ini untuk apa biasanya Pak? Biasanya ini untuk pembangunan KPR atau pembangunan gudang, pembangunan gedung, pembangunan rumah, pembangunan kantor. Itu biasanya kalau modalnya terbatas, itu akan melakukan pinjaman dalam bentuk KPR. Nah, biasanya utang bank jangka panjang ini adalah dalam bentuk jangkanya agak panjang, jadi 10 tahun, 15 tahun, range waktunya agak panjang. Sehingga pembiayaan dari KPR pun tidak sepenuhnya 100%. Makanya biasanya debitur dibebankan adalah 20% atau 30% dari nilai bangunan dengan tanahnya. Nah, jadi 70%-nya dari mana? 70% itu biasanya yang dibiayai oleh bank itu sendiri. Maka dari itu, yang 70% itu dianggaplah hutang bank jangka panjang dengan kewajibannya atau angsurannya melebihi daripada 5 tahun. Oke. Selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas kita bicara tentang equity, tentang saham, tentang modal. Ya, kalau teman-teman udah bicara tentang equity, ini berarti berbicara tentang modal. Jadi, aset kita yang dari bentuk tadi, yang sebelah kiri aset kita nih, oh ternyata tidak semuanya yang ini cash, artinya ada kewajiban dari bank. Apakah nanti dari total laba ini kita ada penambahan terhadap modal? Oh ternyata modal masih tetap stagnan di angka 200 juta gitu. Kalau nanti dari hasil laba rugi kita ingin masukkan ke dalam modal, otomatis modal ini akan nambah. Terus ini apa? Saldo laba ditahan.
sebesar 2.728.000. Ini apa maksudnya, Pak? Ini adalah saldo laba ditahan karena apa? Karena masih dalam bentuk tadi ada namanya piutang, ada namanya hutang, ada namanya dalam bentuk kewajiban, dan ada dalam bentuk hutang kayak gitu. Jadi labanya yang harusnya kalau itu udah lunas semua, kewajiban tidak ada, hutang tidak ada, piutang tidak ada, otomatis berarti labanya full. Itu disebutnya laba bersih. Tapi kalau kita tetap masih ada kewajiban, kita masih ada tetap hutang dagang, kita masih tetap ada piutang, artinya ini akan labanya masih tertahan di dalam aset-aset yang tadi. Gitu. Jadi disebutlah saldo laba ditahan. Jadi kalau kita pengen tahu jumlah ekuitas kita berapa, modal kita berapa, ya tinggal ditambahkan saja modal dengan jumlah saldo laba ditahan. Maka hasilnya adalah 2928. Nah, ingat di antara harta yang kita miliki ini harus diimbangi dengan sisi pasifanya. Jadi ibaratkan kalau ada aktiva dan ada pasifa, dan ini harus sama persis angkanya. Itu disebut balance. Kalau tidak balance berarti ada something wrong di dalamnya. Ada masalah di angkanya, baik itu di neraca maupun di laba ruginya. Gitu. Jadi kalau antara sisi aktiva ini totalnya 5.123.000, maka ini pun penjumlahan dari total kewajiban ditambah kewajiban dan ekuitas, ditambahkan hutang jangka panjang, ditambahkan ekuitas, itu totalnya adalah 5.123.000. Artinya balance antara aktiva dengan pasifa. Ingat sekali lagi, kalau pasifa lebih besar ketimbang aktiva, berarti ini ada yang masalah dengan aktivanya. Atau kebalikannya, aktiva lebih besar ketimbang pasifa. Oh, berarti ini pasti ada masalah nih di sisi pasifanya. Atau aktivanya mungkin kelebihan angka. Jadi, dua-duanya harus balance antara aktiva dengan pasifa. Ingat, aktiva menggambarkan apa yang kita miliki, apa kekayaan kita yang kita miliki. Pasifa adalah apakah kekayaan kita yang kita miliki itu ada masih dalam bentuk kewajiban atau dalam angsuran. Nah, gitu. Itu tergambar dalam pasifa. Oke, paham ya teman-teman? Mudah-mudahan paham teman-teman. Ini simple dan ini adalah bentuk neraca yang sangat sederhana yang saya munculkan, yang saya ajarkan kepada teman-teman supaya teman-teman paham di situ. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, bisa menjadi bekal buat teman-teman untuk next step-nya. Teman-teman apakah menjadi employee yang lebih profesional di dalam teman-teman nanti di challenge untuk menjadi seorang bendahara atau menjadi bagian keuangan. Teman-teman nanti akan berkecimpung tentang neraca, atau teman-teman nanti punya usaha sendiri pasti akan membuat neraca juga kayak gitu. Karena apa? Untuk kita mengetahui aset kita apakah punya angsuran apa tidak, atau kewajiban apa tidak. Oke, dan itu tercermin dari semuanya apa yang kita miliki di dalam neraca. Oke, neraca atau kita kenal dengan balance sheet. Oke, itu aja teman-teman. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.